Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Di Minggu 11 September 2022 masih dengan tema besar Hidup dalam Iman. Kita boleh bertemu lagi di ibadah online. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan yang telah diberikan selama 1 minggu ini. Panggilan berbakti pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian, Kasih Setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan di sepanjang minggu ini. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang telah Engkau berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali Engkau izinkan untuk mengikuti ibadah. Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tempat ini, sehingga hati kami, mata kami hanya tertuju pada Engkau. Kiranya Engkau juga menyertai jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, bahwa kami mengerti firman-Mu dan Engkau buka hati kami di dalam menerima segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama kembali memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 dengan judul Elia dan Janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan dan menolong segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan, saat ini kami hendak menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan dan persepuluhan kami ini, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya juga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk mendukung pelayanan-Mu di tempat ini. Ajar kami senantiasa untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pengorbanan dalam iman menjadi tema firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita dengarkan dengan seksama. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan memfokuskan diri kita di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Diki Andreas. Dan saat ini kita akan disiapkan dengan pujian "Tuhan Selalu Menolongku". Musim akan selalu berubah sampai selamanya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap dan terus berdoa kepada Tuhan, kita semua ada dalam keadaan baik, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu kedua bulan September. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hidup di dalam iman. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah belajar dari iman seorang yang bernama Abraham. Bagaimana kita belajar dari Abraham untuk boleh memiliki harapan walaupun tidak ada dasar, walaupun tidak ada alasan untuk kita berharap, tetaplah berharap pada Tuhan. Dan kita juga belajar dari Abraham bagaimana ia adalah seorang yang sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan dalam hidupnya. Dan pagi ini kita akan belajar dari iman dari seorang janda di Sarfat. Bagaimana pengorbanan dalam imannya kepada perkataan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia. Dia sungguh-sungguh beriman dan ternyata di dalam imannya ada pengorbanan yang luar biasa. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu ingat, beberapa minggu yang lalu saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari perikop ini. Bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan cara yang ajaib di masa sulit, di masa kekeringan yang sedang terjadi. Allah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan Allah juga menuntun Elia ke sungai Kerit sehingga Elia bisa minum dari sungai Kerit. Elia dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dan dalam pembacaan kita hari ini dijelaskan bahwa di dalam ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sungai Kerit menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekeringan belum berakhir, masa sulit belum berakhir, tapi sungai Kerit sudah menjadi kering. Dan apakah Tuhan kehabisan cara untuk memelihara kehidupan Elia selanjutnya? Apakah akhirnya diceritakan akhirnya Elia mati kehausan, mati kelaparan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 8 Alkitab kita berkata, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan selalu punya cara dalam memelihara anaknya. Dan caranya sungguh di luar pemikiran kita sebagai manusia. Kalau kemarin Tuhan pakai burung gagak, sekarang Tuhan perintahkan seorang janda untuk memberinya makan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ini sungguh tidak masuk di akal kita. Kenapa seorang janda yang diperintahkan untuk memberi Elia makan? Yang padahal janda itu sendiri dan anaknya sedang ada dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kebenaran yang penting yang kita perlu pahami, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dan pertolongannya seringkali di luar pemikiran kita, nggak masuk akal kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita menyimpulkan, jangan khawatir dalam menghadapi masa-masa sulit yang saat ini kita sedang hadapi, yang saat ini bangsa kita sedang hadapi, Bapak Ibu Saudara, masa-masa sukar. Tapi kita tidak boleh khawatir. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan kita selalu punya cara untuk menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pagi ini kita akan menyoroti iman dari seorang janda di Sarfat ini. Ya, bagaimana pengorbanannya dalam imannya kepada Allah. Oleh sebab itu saya memberi judul khotbah saya pagi ini yaitu pengorbanan dalam iman. Pengorbanan dalam iman. Jadi kalau lihat dari judul ini, iman kepada Allah, di dalamnya pasti ada pengorbanan. Dan yang namanya pengorbanan adalah sesuatu yang tidak enak. Yang namanya pengorbanan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan.
Dan pagi ini yang menjadi pertanyaan kita, yaitu apa yang kita bisa pelajari ketika kita bicara tentang pengorbanan dalam iman yang dilakukan oleh seorang janda di Sarfat. Pengorbanan dalam iman yang dilakukan dari seorang janda di Sarfat, apa yang kita bisa pelajari? Minimal ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama, yaitu belajar memberi dari kekurangan. Belajar memberi dari kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini pelajaran penting buat kita. Dari seorang janda di Sarfat, belajar memberi dari kekurangan. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan. Memberi sedangkan kita dalam kekurangan. Tapi yang luar biasa, janda di Sarfat ini lakukan itu. Ketika Elia meminta air, janda itu memberikannya. Padahal itu sesuatu yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan itu tidak mudah? Karena saat itu sedang terjadi kekeringan. Air yang dimilikinya pastilah sangat amat berharga pada saat itu. Tapi ia mau memberikan airnya kepada Elia. Ketika Elia berkata, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kedai supaya aku minum." Alkitab berkata, perempuan itu pergi mengambilnya dan memberinya kepada Elia. Tapi kita lihat kalimat selanjutnya, Elia berseru lagi, "Sekarang cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita jadi si janda tersebut, kira-kira bagaimana respon kita? Yang kita sadar, Bapak Ibu, sedang terjadi kekeringan di mana-mana. Saat itu sedang terjadi krisis makanan, krisis minuman, krisis air. Terus kita juga tahu, kita juga nggak punya persediaan banyak. Kita punya bahkan segitu-gitunya, yaitu makanan terakhir. Terus sekarang diminta lagi sama orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Elia minta, "Coba ambilkan aku sepotong roti." Apakah janda di Sarfat ini bilang, "Kurang ajar, udah gua kasih minum, sekarang lu minta makanan gue, makanan yang terakhir sama anak gua." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya kalau seseorang ada dalam masa sulit, dalam masa kelaparan, biasanya gampang marah, ya betul? Ketika kita lapar, gampang marah, gampang emosi. Tetapi apakah janda miskin ini merespon seperti itu? Alkitab kita berkata, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa janda miskin ini, dia ada dalam situasi yang sulit, dalam kekurangan. Dia punya makanan, ya makanan terakhir. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Elia berkata di ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana responnya janda di Sarfat ini? Ayat 15. "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita menyimpulkan dari sini, janda di Sarfat ini mau memberi dalam kekurangan. Bahkan bukan hanya dalam kekurangan, tapi dalam masa kritis sekalipun, janda ini mau memberi. Janda ini mau berkorban luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mudah untuk kita dalam memberi ketika kita ada di dalam kelimpahan, ketika kita ada dalam kecukupan, bahkan dalam kelebihan, kita mudah untuk memberi. Tetapi apakah
kita akan tetap setia dalam hal memberi ketika kita ada dalam masa sulit, ketika kita ada dalam masa sukar, bahkan ketika kita ada dalam masa kritis dalam hidup kita, dalam hal keuangan kita mungkin. Ketika usaha kita lagi susah, uang di dompet kita istilahnya nggak banyak, pas-pasan. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap setia memberi? Apakah kita tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menjadi berkat buat banyak orang? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pengorbanan dalam iman salah satunya adalah di mana kita mau belajar memberi dalam kekurangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengerti bahwa saat ini kita ada dalam masa yang sulit, dalam kondisi yang sulit. Apa-apa serba naik. Sedangkan pendapatan kita, penghasilan kita mungkin hanya segitu-gitu saja. Atau mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, justru pendapatan saya menurun, Pak Pendeta. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan melalui firman Tuhan pada pagi ini. Tetaplah setia dalam hal memberi. Tetaplah kembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Bukanlah alasan untuk kita tidak memberi ketika kita ada dalam masa sulit. Tuhan, saya nggak mau memberi dulu ya Tuhan. Saya lagi kesusahan, saya lagi sulit. Saya lagi nggak punya banyak uang. Nanti ya Tuhan, kalau usaha saya sudah diberkati Tuhan, kalau uang saya sudah banyak, saya mau memberi Tuhan. Atau berkata, Tuhan berkati saya dulu Tuhan, baru saya akan memberi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apakah janda miskin itu berkata seperti itu? Kasih banyak saya dulu, baru saya mau memberi. Apa yang menjadi punya saya ini? Bapak, Ibu, Saudara, janda miskin itu nggak banyak komentar. Dia nggak banyak dalih. Dia nggak bilang, dia nggak berkata, benar ya nanti ya kalau saya kasih persediaan makan saya ini, nanti saya pasti dipelihara Tuhan. Awas ya kalau enggak. Alkitab tidak berkata, janda itu berkata seperti itu. Alkitab berkata, lalu perempuan itu pergi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari seorang janda di Sarfat. Dia seorang yang berkorban dalam iman karena ia mau belajar memberi dalam kekurangannya, memberi dalam masa kesusahan, memberi dalam masa kritis. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi pengingat buat kita kembali untuk kita terus setia walaupun kita ada dalam masa sulit. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saya pelajari apa yang bisa kita pelajari ketika kita bicara pengorbanan dalam iman dari seorang janda di Sarfat. Yang kedua, selain dia memberi dalam kekurangan, kita belajar bahwa memberi membutuhkan iman. Sekali lagi saya ulang, memberi membutuhkan iman. Dibutuhkan iman dalam memberi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, betulkah? Untuk dapat memberi butuh iman di dalamnya? Mari kita lihat pembacaan kita hari ini. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dikatakan ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika janda Sarfat ini mendapat perintah untuk membuat sepotong roti bunda kecil dan bawa kepada Elia, baru buat dia dan anaknya, dan ada janji Tuhan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Bapak, Ibu, Saudara, ini sungguh membutuhkan iman, membutuhkan kepercayaan akan janji Tuhan,
Dan sungguh-sungguh, apakah janda miskin ini memiliki iman? Jawabannya ya. Karena kalau tidak memiliki iman, nggak mungkin dia mau memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam memberi, membutuhkan iman di dalamnya. Kadangkala ketika kita hendak memberi, kita akan diperhadapkan dengan satu situasi. Situasi yang sungguh membutuhkan iman di dalamnya. Saya beri contoh. Kalau saya memberi, apakah akan cukup nanti? Kalau saya memberi, apakah akan ada berkat nantinya? Kalau saya memberi, apakah ada jaminan saya tidak akan kekurangan di hari-hari ke depan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu semua butuh iman. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya jumpai ada banyak orang gagal di dalam hal memberi. Bahkan tidak lagi setia di dalam hal perpuluhan. Karena ragu, karena takut. Nanti tidak akan cukup kalau saya memberi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar. Kita perlu ingat kembali. Dan belajar dari seorang janda miskin ini. Dia sungguh beriman akan janji pemeliharaan Tuhan. Walaupun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia juga nggak tahu apakah bisa dipastikan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Dia nggak tahu. Tetapi itulah iman. Percaya walaupun belum melihat. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah gagal untuk setia dalam memberi karena takut tidak cukup? Pagi ini firman Tuhan mengingatkan, dalam hal memberi, kita memang butuh iman. Butuh kepercayaan akan janji pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita ragu, kalau kita tidak percaya, bisa dipastikan kita akan gagal untuk setia dalam hal memberi. Sekali lagi, kita belajar pagi ini. Dalam memberi, membutuhkan iman di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa pelajari ketika kita bicara tentang pengorbanan dalam iman yang dilakukan oleh seorang janda miskin di Sarfat. Yang ketiga, kita belajar bahwa memberi mendatangkan berkat. Memberi mendatangkan berkat. Memberi mendatangkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kenapa saya katakan memberi dapat mendatangkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Coba lihat di dalam ayat 15. Dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Artinya si janda ini taat. Dia memberi dari kekurangannya. Dikatakan maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu dikatakan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak bisa membayangkan situasinya saat itu. Gimana caranya? Kok bisa? Tepung dalam tempayan, dikatakan tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit itu kok bisa nggak berkurang? Padahal diambil setiap hari. Dan itu nggak habis-habisnya. Dan itu terjadi setiap hari. Dan saya mau katakan ini adalah mujizat setiap hari. Mujizat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada percakapan antara mereka. Antara ibu dan anak ini. Janda dan anaknya. Ya, saya bayangkan janda dan anaknya berkata, "Nah, tepungnya masih ada." Esokannya pas disendok, tepungnya masih ada, nak. Ya, mungkin gantian anaknya bilang, "Mah, masih ada minyaknya, mah. Padahal kita sudah ambil kemarin." Begitu terus terjadi. Nggak ada habis-habisnya sampai kembali hujan turun. Baru mungkin itu stop. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Itu terjadi karena mereka mau memberi. Karena mereka mau menaati perintah Tuhan.
Karena janda ini beriman kepada perkataan Tuhan. Karena janda ini setia di dalam hal memberi, meskipun di dalam masa sulit. Seandainya, saya berandai-andai, seandainya mereka hanya memikirkan diri sendiri. Seandainya janda ini nggak mau berkorban. Seandainya janda ini nggak percaya bahwa akan ada persediaan makanan. Seandainya si janda ini menghabiskan persediaan makanannya itu sendiri dan beserta anaknya, tentu mereka tidak akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita setia di dalam hal memberi, meskipun kita ada dalam situasi sulit, meskipun keadaan sekeliling kita mungkin sedang terjadi krisis, percayalah Bapak Ibu, ketika kita setia di dalam memberi, Tuhan akan memelihara kita dengan cara yang ajaib, yang sungguh tidak terpikirkan oleh kita. Bagian kita hanya taat, dan bagian Tuhan akan memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari pagi ini kita belajar dalam pengorbanan, di dalam iman dari seorang janda di Sarfat. Kita pelajari pagi ini, memberi dalam kekurangan. Janda Sarfat ini memberi dalam kekurangan. Janda Sarfat ini memberi karena dia punya iman. Dan kita belajar dalam memberi mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Marilah kita terus setia di dalam memberi walaupun ada pengorbanan di dalamnya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih dari teladan hidup seorang janda miskin di Sarfat. Bagaimana di dalam situasi yang sangat sulit, di tengah kekurangan, di tengah masa kritis yang sedang terjadi, dia belajar memberi. Dia belajar percaya akan janji-Mu. Dan kami boleh melihat bagaimana di dalam memberi mendatangkan berkat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mampu meneladani teladan hidup, teladan iman dari seorang janda di Sarfat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami meragukan pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak lagi setia di dalam hal memberi. Tapi pagi ini Tuhan, kami mau kembali setia. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami percaya ketika kami taat dan setia, kami akan sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Bapa, hamba berdoa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai kami sekalian, memberkati kami sekalian, dan menolong kami sekalian sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Marilah kita semua tetap setia di dalam memberi, dan percayalah ketika kita sungguh-sungguh melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan meresponinya dengan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
Ibadah kita telah selesai. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.